Sebagaimana kita ketahui bahwa belajar ini adalah kewajiban bagi kita, fardu ain atau fardu kifayah. Belajar apapun itu adalah sebuah kewajiban. Kalau misalnya ada hadis-hadis tentang kewajiban seperti thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Kemudian utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini menunjukkan kewajiban kita belajar. Dan belajar itu kewajibannya ketika kita berhubungan dengan ilmu, maka semua ilmu itu adalah wajib. Karena ada yang mungkin berpendapat bahwa ada ilmu-ilmu yang tidak wajib gitu ya. Ada ilmu-ilmu yang malah bersifat duniawi, tidak perlu kita pelajari. Ada ilmu-ilmu yang bersifat ukhrawi. Nah, tidak ada pembagian seperti itu ya. Tidak ada pembagian ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Itu hanyalah anggapan-anggapan orang. Kalau misalnya Ghazali membagi ilmu itu hanya dua. Kalau enggak wajib ain, wajib kifayah. Semuanya adalah kewajiban. Fardu ain setiap orang wajib mempelajarinya. Misalnya contohnya seperti Al-Qur'an ya, kemudian ilmu-ilmu dasar fikih itu wajib bagi semua orang. Ada yang kifayah. Cukup cukup perwakilan, tidak harus semuanya. Nah, karena teman-teman adalah mahasiswa, maka teman-teman ini yang melaksanakan fardu kifayah itu, kewajiban itu gitu ya. Yang lainnya enggak harus gitu. Tapi teman-teman yang di sini yang wajib, sama-sama wajib. Sama-sama wajib. Kalau enggak dikerjakan maka berdosa. Jadi jangan lagi menganggap ada perbedaan dalam ilmu. Sehingga semua ilmu yang baik gitu ya. Semua ilmu yang baik dalam mengajarkan hal-hal duniawi maupun hal-hal akhirat, semuanya dari Allah dan semuanya adalah ilmu akhirat. Semuanya adalah ilmu akhirat. Tidak ada ilmu dunia kalau misalnya kita niatkan untuk akhirat. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Betapa banyak pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan yang disebut sebagai amalan duniawi tapi kemudian berubah, yasiru min a'malil akhirah, berubah bentuk menjadi amalan akhirat karena baiknya niat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali al-akhirah, betapa banyak amalan-amalan pekerjaan yang dianggap sebagai akhirat, yasiru min a'mali dunya, berubah bentuk menjadi amalan duniawi, bisu'in niyah, dengan jeleknya niat gitu ya. Misalnya nih ada salat itu ada banyak yang beranggapan ini adalah amalan akhirat. Tapi walaupun disebut-sebut sebagai amalan akhirat, ini akan berubah menjadi amal dunia. Berubah menjadi amalan dunia ketika apa? Ketika niatnya melenceng. Niatnya untuk dunia, maka dia dapat dunia. Awim muratin yang gimana? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Terus selanjutnya, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Lidunya. Barang siapa yang karena dunia, awim muratin yang atau karena perempuan yang dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya apa? Walaupun misalnya hijrah sekalipun karena dunia dia dapat. Salat untuk dunia dia dapat. Begitu juga dengan amalan yang dianggap sebagai amalan dunia akan berubah bentuk menjadi amalan akhirat kalaulah dia dengan husnul niyah, dengan niat yang baik. Misalnya contohnya adalah mengerjakan memperbaiki jembatan yang rusak. Mungkin dianggap ini pekerjaan dunia. Tapi kalau niatnya baik agar orang bisa jalan di situ, orang yang mau sholat ke masjid bisa nyaman gitu ya, orang tidak jatuh dan lain sebagainya. Kita niatkan untuk Allah, niatkan untuk akhirat, akan berubah bentuk menjadi amalan akhirat dengan baiknya niat. Jadi niat ini adalah bisnisnya para ulama. Satu pekerjaan diniati banyak, yang penting karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan teman-teman di sini ya. Kita belajar kewirausahaan, mungkin ada yang menganggap ini apa ini ilmu dunia ini. Ilmu dunia enggak perlu nih, gitu kan? Enggak gitu juga gitu ya. Ini adalah semuanya ilmu akhirat.
kalaulah misalnya digunakan untuk akhirat. Akan menjadi ilmu dunia kalau digunakan untuk dunia. Seperti itu. Kalau niatnya untuk dunia. Jadi yang menentukan ini adalah ilmu akhirat, ilmu dunia, ilmu umum, ilmu khusus, ilmu agama, ilmu umum. Kan gitu ya, ada ilmu agama ini ilmu umum. Kalau misalnya ada anggapan begitu, yang jelas adalah, yang benar adalah semua ilmu akan menjadi ilmu dunia kalaulah niatnya untuk dunia. Belajar akidah, belajar fikih, belajar tafsir, tapi untuk dunia. Belajar kewirausahaan, belajar manajemen gitu ya. Belajar matematika, fisika, biologi. Kalau untuk akhirat akan menjadi ilmu akhirat. Nah, jadi kembali kepada niat kita sebenarnya. Karena ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk kewirausahaan. Kewirausahaan ini, bisnis ini mungkin ada yang ini apa dunia terus ini. Bisnis kewirausahaan ini kok dunia terus yang dipikirkan. Masalahnya dunianya dibutuhkan untuk akhirat ya kan? Ad-dunya mazru'ah lil akhirah. Dunia adalah ladang bagi akhirat. Untuk bisa mencapai akhirat maka dibutuhkan dunia. Seperti itu ya. Untuk bisa haji maka butuh uang ya kan. Untuk bisa sholat bahkan butuh uang. Kalau nggak ada uang nggak bisa terpenuhi syarat sholat seperti menutup aurat ya kan, lingkungan bersih. Apalagi misalnya membangun masjid itu kan butuh uang semua. Jadi untuk bisa sholat saja butuh uang. Ini sarana untuk mengarah kepada akhirat juga gitu loh. Apalagi nanti kewirausahaan ini dalam Islam seperti apa? Ada aturan-aturannya sehingga kita ini dalam berwirausaha, dalam berbisnis gitu ya, dalam mencari nafkah ini untuk akhirat kita niatkan dan juga kita pastikan bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Tidak sekedar berbisnis, tidak sekedar berwirausaha, tapi kita ikuti tuntunan-tuntunan yang sudah Allah gariskan dan Rasulullah juga telah tetapkan. Seperti itu. Karena dari itu kita akan belajar tentang bagaimana kewirausahaan dalam Islam. Gitu ya. Kita dalam berbisnis, dalam berusaha, kita perlu mengetahui bagaimana Islam memandang. Seperti itu. Nah, nanti kita akan dibenturkan ketika kita berbicara Islam, biasanya dibenturkan dengan non-Islam, ya kan? Nah, karena sekarang peradaban yang menguasai ya, Barat, maka biasanya dibenturkan dengan Barat. Makanya di sini, termasuk di sini Islam meletakkan dasar kebenarannya dalam Al-Qur'an. Sedangkan falsafah Barat dasarnya adalah akal. Kalau di ini kan dalam filsafat ada namanya rasionalisme. Rasionalisme itu paham yang mana menuhankan akal, rasio. Aku berpikir maka aku ada. René Descartes itu kan menyampaikan bahwa aku berpikir maka aku ada. Artinya akal yang menjadikan dia bisa ada. Bahkan ada yang sampai menuhankan akal ya. Akal dipuja-puja, akal diutamakan, dimuliakan ya. Sehingga ukuran kebenaran adalah akal. Padahal akal itu memiliki kelemahan, teman-teman. Memiliki kelemahan. Akal itu tidak semuanya bisa diketahui oleh akal. Ya. Tidak semua diketahui oleh akal, termasuk alat indera yang lain. Sumber ilmu yang lain. Sumber ilmu itu kan akal, kemudian penglihatan mata, ya kan? Kemudian pendengaran, kemudian perabaan, alat perasa, alat peraba, tangan misalnya, kulit, itu adalah sumber ilmu atau alat-alat yang bisa memperoleh ilmu. Semuanya terbatas, teman-teman. Misalnya melihat terbatas, kita hanya bisa melihat yang ada di ruangan ini, ya kan? Di luar ruangan sudah terbatas, kita nggak bisa melihat. Mencium, kita bisa mencium hanya terbatas pada jarak yang singkat. Kalau yang sudah jauh itu tidak bisa kita ketahui. Meraba juga begitu, apalagi.
Termasuk akal juga sama. Tidak semua kita bisa pahami. Tidak semua kita bisa ketahui gitu ya. Misalnya di alam sana gitu ya. Di alam semesta yang ujung seperti apa nanti. Kita nggak tahu gitu. Kita nggak nyampe akal kita. Bahasanya nggak nyampe akal tuh. Walaupun orang-orang bereksplor ya, mengeksplor langit. Termasuk yang terbaru Elon Musk ya, berusaha mengeksplor Mars katanya. Mau tinggal di Mars, berusaha memindahkan manusia ke planet Mars, sampai-sampai membuat pesawat yang katanya seperti pesawat kapal Nabi Nuh gitu kan, membawa orang nanti berhijrah ke Mars gitu kan. Bagaimana caranya bisa hidup di Mars dan sebagainya. Bagaimana kehidupan sana, berlomba-lomba sekarang kan, Amerika, Cina, Rusia, negara-negara berusaha berlomba-lomba mengeksplorasi planet-planet di luar. Tapi tetap ada ya yang tidak kita ketahui. Termasuk hal yang gaib tidak bisa kita ketahui dengan baik. Adanya malaikat, adanya jin ya, dan lain-lain tidak bisa kita ketahui dengan akal kita. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita oleh akal. Jadi akal itu terbatas. Memang betul akal memiliki kekuatan luar biasa tapi terbatas. Apalagi akal manusia ya. Akal manusia beda dengan akal hewan misalnya. Memang canggih, kita akui akal canggih sekali. Tapi Islam sudah menempatkan akal pada posisinya, teman-teman. Akal itu untuk memahami, termasuk memahami Al-Qur'an, memahami hadis. Jadi jangan salah juga, kita ini bukan berarti kita ini menafikan akal ya, menghilangkan peran akal dalam kehidupan kita, enggak. Akal ini tetap sangat penting sekali. Kalau misalnya dalam Al-Qur'an kan ada afala ta'qilun, afala tafqahun ya. Banyak sekali yang mengagungkan akal juga, tapi pada posisinya. Karena ada orang-orang yang ini menafikan, orang yang menggunakan akalnya gitu. Seolah-olah orang yang berQuran itu enggak pakai akal. Padahal kalau berQuran sekalipun pakai akal ya. Memahami Quran kan dengan akal, dengan apa lagi kalau dengan Quran ya. Jadi harus keduanya ini sama-sama dibutuhkan, tapi jangan ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ada yang menunjukkan akal, ada yang tidak menganukan akal ya, tidak menyampingkan peran akal. Yang benar adalah akal itu penting, Al-Quran itu penting, sama-sama penting. Tapi kalau dilihat dari kedudukannya, lebih tinggi mana? Al-Quran dengan akal. Lebih tinggi mana? Al-Quran jelas. Sama seperti kalau Imam Ghazali mengibaratkan Al-Quran seperti matahari, akal seperti mata, indera penglihatan mata. Sama-sama penting. Matahari penting enggak? Penting. Mata penting enggak? Penting. Kalau misalnya hanya ada matahari, tapi kita enggak punya mata, kita enggak bisa melihat, teman-teman. Sama, kita bisa melihat, punya mata, tapi enggak ada matahari. Sama, kita akan kegelapan, kita nggak bisa melihat. Misalnya ada gerhana matahari ya kan, gelap gitu. Kayak dulu misalnya malam hari juga nggak ada penerangan, nggak ada lampu, gelap, nggak bisa melihat mata ini, terbatas juga akhirnya. Tapi kalau kita bandingkan, akal dengan matahari lebih besar mana? Matahari. Lebih tinggi mana posisinya? Lebih tinggi matahari. Seperti itu. Jadi kita tetap ya menghargai peran akal, tapi yang kita jadikan acuan adalah akal. Termasuk dalam hal kewirausahaan, teman-teman. Dalam hal bisnis, kewirausahaan, kita jangan mengandalkan akal semata. Kita harus letakkan dasar kebenarannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti itu. Baik, ada yang bisa bantu saya? Bantu baca. Silakan. Dalam Al-Quran terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara yang halal dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang riba. Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan kehidupan. Hal ini dapat dilihat pada sabda Rasulullah SAW. Perhatikan olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada 9 dari 10 pintu rezeki. Baik. Jadi teman-teman, Islam dalam Al-Quran dan dalam hadis sudah menerangkan pentingnya tentang kewirausahaan ini, pentingnya tentang bisnis.
Memang dalam Islam itu kita dikasih peringatan, hati-hati terhadap kekayaan. Tapi hati-hati di sini bukan berarti dilarang ya. Ada orang salah paham. Hati-hati maksudnya bukan dilarang. Hati-hati itu waspada, jangan sampai terjatuh. Gitu. Sama juga dengan kemiskinan, hati-hati gitu loh. Hati-hati dengan kemiskinan sama. Jadi maksudnya adalah kita perlu waspada. Baik kaya maupun miskin ini sama-sama harus hati-hati. Bahkan ada dalam hadis yang lain ya. Rasulullah berdoa, ya Allah, lindungi saya dari kemiskinan, lindungi saya dari kefakiran. Artinya kalau fakir, miskin itu berpotensi untuk berbuat dosa. Mau nyuri misalnya kan, mau tidak sabar gitu kan. Ada potensi-potensi berbuat kekufuran, dosa ketika miskin. Sama dengan kaya, ketika kaya apa tantangannya? Bisa sombong ya kan, bisa menyalahgunakan harta untuk kemaksiatan. Sama-sama berpotensi untuk berbuat jahat. Makanya perlu waspada, perlu hati-hati. Dan tidak dilarang untuk menjadi orang kaya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan perdagangan, jual beli, wirausaha, dan Allah juga melarang riba. Nah, yang unik adalah Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara al-bai' dengan ar-riba. Allah menyandingkan dua hal yang bertolak belakang. Pertama perdagangan, bisnis, wirausaha, jual beli. Yang kedua adalah riba. Sehingga bisa kita juga mengambil pelajaran untuk menghasilkan solusi bagi riba adalah dengan cara apa? Kalau kita mau cari solusi agar riba tidak ada, gitu ya. Salah satu solusi utamanya adalah perdagangan bisnis. Agar kita tidak terjebak kepada riba. Mengapa begitu? Karena di antara penyebab orang terjatuh pada riba karena mereka nggak punya uang, ya. Nggak punya uang, kemudian mereka pinjem ke rentenir gitu. Oleh rentenir dikasih riba, dikasih bunga yang besar. Nah, kalau misalnya mereka sudah kaya, mereka sudah berdagang, punya uang, maka insya Allah mereka tidak akan pinjam uang, ya kan? Secara logika seperti itu. Jadi kita bisa memahami mengapa Allah menyandingkan antara jual beli dengan riba. Solusi untuk menghilangkan riba adalah dengan cara bisnis, dengan cara jual beli. Yang menarik juga adalah dalam dunia usaha ini 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah perdagangan. 9 dari 10 ya, itu ternyata bisnis pintunya. Makanya orang-orang yang kaya raya ya kebanyakan pebisnis. Teman-teman, di sini ada hadis ya. 9 pintu dari 10 pintu adalah usaha atau bisnis, ya kan? Kemudian dalam urutan kekayaan di Indonesia, 10 orang paling kaya di Indonesia adalah apakah begini? Apakah 9-nya orang kaya, orang pebisnis, yang satunya bukan pebisnis, apakah begitu? Misalnya nih, ada 10 orang ya, 10 orang terkaya di Indonesia lah, gak usah dunia. 10 orang terkaya di Indonesia ini, apakah 9 orangnya pebisnis atau orangnya bukan? Ataukah 10-10-nya ini semuanya adalah pebisnis? Ke-10-nya ke-10 bisnis teman-teman ternyata gitu. Menarik. Jadi 10 orang, bahkan 20 orang, bahkan mungkin 100 orang terkaya di dunia ya, itu adalah pebisnis semuanya. Presiden ya, kemudian gubernur bank tuh banyak sekali. Katanya dengar-dengar gajinya gubernur bank Indonesia itu lebih tinggi dari presiden sekalipun atau DPR cuma. Tapi masih lebih kaya lagi pebisnis, pengusaha. Dengan cara bisnisnya sebenarnya pintu rezeki terbuka lebar. Jadi kalau mau kaya ya menjadi bisnis gitu. Baik. Silakan. Ada yang bantu baca lagi? Kelihatan? Bukan besar ya? Lagi dengar aja ya? Bisa? Silakan. Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya. Itu sebabnya misi diutusnya Rasulullah ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia dalam Islam. Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk
memegang teguh etika dan moral bisnis Islam yang mencakup husnul khuluq. Pada derajat ini Allah akan melapangkan hatinya dan akan membukakan pintu rezeki, di mana pintu rezeki akan terbuka dengan akhlak mulia tersebut. Akhlak yang baik adalah modal dasar yang akan melahirkan praktik bisnis etis dan moralitas. Baik, ketika kita tadi sudah menyebutkan bahwa ternyata bisnis ini landasannya kuat sekali, mengapa berbisnis, ya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, ternyata ini adalah sebuah perintah atau bukan perintah, pekerjaan mulia. Dan juga ternyata dalam bisnis ini ada keluar biasaan dalam hadis kan, hal-hal yang luar biasa, maksudnya 9 pintu dari 10 pintu ya. Nah, sekarang kita memahami lebih lanjut bahwa tidak sekedar berbisnis, tidak wirausaha, tapi ada hal penting, yaitu menjadi pebisnis atau pengusaha yang memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Termasuk dalam hal bisnis kita memiliki akhlak yang baik, teman-teman. Makanya ketika kemarin kita singgung hadis, ya, keutamaan berbisnis adalah at-tajiru as-saduq al-amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Para pedagang yang jujur dan amanah bersama para nabi, para syuhada, para solehin, ya. Karena apa? Karena mereka memiliki akhlak yang baik. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini bisa diketahui ketika menjadi pebisnis diantaranya. Walaupun tidak pebisnis bisa juga ketahuan, tapi banyak hal yang dengan bisnis ini ketahuan gitu. Terutama dalam hal kejujuran dan dalam hal amanah. Nah, insya Allah ya, kalau misalnya kita memiliki akhlak yang baik, maka pintu rezeki akan terbuka gitu ya. Lanjut. Nah, ini dia. Silakan, ada yang baca? Silakan. Baik, jujur. Nah, jadi ini yang tadi kita bilang at-tajrus saduq, jujur ya. Jadi jujur ini memang adalah suatu hal yang sangat penting untuk menjadi pebisnis, dan ini biasanya sering dibahas gitu ya. Sering dibahas tentang masalah etika bisnis dalam Islam. Sering dibahas dalam kewirausahaan Islam, bisnis Islam, bahwa pengusaha muslim yang pertama harus jujur, tidak ada kata yang lain. Tidak ada yang lain, haruslah jujur gitu ya. Jangan sampai tidak jujur. Transparan dan terbuka. Bahkan Rasulullah saking jujurnya ya, beliau itu kalau berdagang disampaikan, saya beli barang ini seharga seperti ini, kemudian saya jual seharga ini, untungnya saya dapatkan segini. Jadi sampai seperti itunya Rasulullah dalam berdagang. Sekarang ada nggak yang seperti itu gitu ya? Saya belinya seperti ini harganya, saya jual seharga ini, untungnya saya seperti ini. Jujur apa adanya. Orang akhirnya senang gitu. Kalau misalnya barangnya jelek, oh ya wajar, harganya murah ternyata jelek. Wajar harganya mahal karena jelek gitu ya. Jujur. Kalau kita mungkin ada ya, mungkin pernah mendapatkan penjual, saya nggak dapat untung nih nak, saya sudah seperti ini nggak dapat untung gitu. Pertanyaannya, bener nggak dapat untung gitu kan? Kadang-kadang nggak jujur kadang-kadang. Kalau Imam Hambal unik juga, beliau sebagai penjual, beliau penjual kain ya, Imam Hambali, Imam Hanafi Imam Ahmad, Imam Hanafi Beliau pengusaha juga ya kan. Salah satu kisah yang terkenal tentang kejujuran beliau ya. Beliau kan menjual kain. Tiba-tiba ada orang menjual kainnya ke Imam Hanafi. Beliau
ditawari kain gitu. Beliau penjual, tapi ada orang yang menjual kain ke beliau gitu, dengan harapan nanti jual lagi gitu kan. Saya lupa nominalnya berapa gitu ya, berapa dirham gitu. Terus kata Imam Hanafi itu harganya nggak segitu, lebih mahal lagi mestinya gitu ya. Bayangkan. Jadi orang ini perempuan waktu itu, perempuan ini punya kain, tapi dia nggak tahu harganya, harga pasaran nggak tahu gitu. Misalnya berapa dirham gitu ya, dia nggak tahu berapa harganya segitu atau enggak, tapi dia kira-kira aja. Kemudian Imam Hanafi mengatakan harganya nggak segini, mestinya lebih tinggi lagi, berapa, dinaikkan lagi sampai sekian dinar gitu, bahkan menyentuh angka dinar. Kemudian perempuan tuh jangan mengejek saya gitu, jangan mengejek saya, masa harga kain ini semahal itu gitu. Kalau nggak percaya, biar adil, coba kita cari ahlinya gitu, yang memang bagian menebak berapa harga kain ini. Hanya panggilkan pihak ketiga yang memang tahu seluk-beluk masalah kain. Dilihat-lihat harganya ternyata mahal gitu, mirip dengan apa yang Imam sampaikan, lebih tinggi dari itu gitu. Akhirnya sang penjual kain itu, sang perempuan itu menjual dengan harga segitu ke Imam Hanafi. Bayangkan ya, sampai segitunya. Kalau misalnya dia lebih paham gitu ya, maka dia sampaikan apa adanya. Mungkin kalau penjual yang tidak jujur ya, wah ini rezeki nomplok nih gitu kan. Ini ada barang yang sangat mahal sekali kalau dijual nanti gitu, tapi dia jual dengan harga sangat murah. Untung sekali saya nanti nih. Kalau Imam Hanafi nggak mau seperti itu. Saking menjaga kejujuran gitu ya. Jadi jujur tidak mudah teman-teman. Jujur tidak mudah. Banyak contoh ya, banyak hal. Contohnya kayak tadi itu. Mungkin kalau kita ya, ada orang jual kain dengan harga murah, wah ini kesempatan emas nih gitu kan, rezeki nomplok gitu kan. Nah, tapi kalau jujur nggak seperti itu, nggak seperti itu. Nah, yang kedua, silahkan. Siapa yang mau baca? Gantian, biar sama-sama pahala ya. Oke. Kalau tadi jujur, sekarang amanah atau dapat dipercaya. Makanya dalam hadis yang kemarin kita sampaikan, at-tajiru soduq al-amin. Jadi jujur dan amanah. Itulah syarat untuk bersama para nabi, para syuhada, para sholihin. Jadi jujur pertama, yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Jangan seperti orang munafik, wa idza tumina khana. Kalau ciri-ciri munafik itu ada 3 kan? Idza hadatsa kadziba. Jika berbicara dia bohong, dusta. Bisnisnya di situ ya. Idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji maka dia mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari katanya. Idza wa'ada akhlafa. Berjanji tapi diingkari. Wa idza tumina khana. Jika dipercaya khianat, berkhianat. Tidak melakukan apa-apa yang harus dilakukan. Jadi pebisnis muslim itu harusnya tanggap dengan menjaga memenuhi hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Jadi betul-betul dijaga gitu ya. Jangan sampai merusak hak-haknya Allah dan hak-haknya manusia, itu jangan sampai tidak terpenuhi. Termasuk dalam hal ini misalnya ketika punya karyawan, hak-hak karyawannya juga dipenuhi, hak-hak pembeli sekalipun juga dipenuhi mestinya. Termasuk ini ya, dalam penjual misalnya, ketika ada orang yang sudah beli, bayar, itu masih ada ini teman-teman, hati-hati juga, masih ada hak mereka untuk membatalkan teman-teman. Nah, ini pentingnya ilmu ya. Kadang-kadang kan ada orang nggak paham. Jadi dalam ilmu fikih muamalah itu ada namanya khiyar. Khiyar itu adalah memilih. Ada beberapa macam khiyar itu, ada sekitar 3, ada 3. Yang pertama misalnya khiyar dalam hal
kerusakan barang, cacat barang. Misalnya nih, teman-teman jadi penjual ya kan, berbisnis. Kemudian ada orang beli, ketika nyampe rumahnya ternyata ada barang yang cacat. Misalnya kalau apa ya, jual HP misalnya, ternyata nyampe rumah nggak nyala atau ada yang rusak komponennya, cacat lah gitu ya. Maka pembeli masih punya hak untuk mengembalikan, teman-teman. Jangan sampai kita, wah nggak bisa, kan sudah bayar, selesai transaksi. Nah, dalam ilmu fikih ya, mereka masih punya hak untuk mengembalikan. Termasuk misalnya baju online kan. Ternyata setelah nyampe nggak sesuai kriteria, gambarnya bagus sekali, warnanya keren gitu ya. Nyampe di rumah ternyata nggak sesuai dengan apa yang digambar gitu ya. Kita punya hak untuk mengembalikan. Nah, penjual juga harus rela, harus legowo gitu ya. Harus legowo kalau misalnya ternyata rusak. Yang kedua adalah misalnya ada kesepakatan, khiyar dalam kesepakatan. Misalnya gini, ada kalian penjual baju misalnya kan, ada pembeli laki-laki, dia beli untuk istrinya gitu ya, karena ini suami yang baik gitu ya, belikan baju untuk istrinya tanpa sepengetahuan istrinya misalnya, ngasih surprise lah gitu ya. Kemudian si pembeli ini mengatakan, Pak, saya beli baju ini, tapi ini untuk istri saya belum tahu apakah cocok atau enggak untuk istri gitu. Saya akan beli, saya akan bayar, tapi nanti kalau ternyata kok nggak cocok bagi istri, saya akan kembalikan, bisa nggak? Gitu kan? Bisa. Misalnya mengatakan bisa penjualnya, bisa. Maka ketika sudah ini sampai rumah, kok nggak cocok, istrinya nggak bilang nggak cocok gitu kan? Bisa dikembalikan. Itu juga khiyar, artinya masih punya khiyar, masih boleh untuk memilih apakah melanjutkan jual beli ataukah memilih untuk menghentikan jual beli gitu ya. Itu namanya khiyar yang sifatnya janji. Apa namanya? Kesepakatan. Yang ketiga adalah khiyar majelis. Khiyar majelis itu maksudnya di tempat gitu ya. Misalnya sudah selesai bayar nih. Sudah selesai milih, sudah ngambil barang, sudah bayar. Tapi masih di tempat yang sama, masih di toko itu, belum keluar dari toko gitu ya. Tiba-tiba dia berubah pikiran, dia sudah ambil barang, dia sudah bayar gitu. Oh maaf Pak, ternyata saya lupa, saya punya hutang belum bayar, nggak jadi saya beli misalnya. Misalnya itu dalam Islam boleh gitu loh. Dalam Islam itu boleh. Pembeli boleh untuk membatalkan. Dan penjual yang paham ini itu masih haknya dia gitu. Masih haknya si pembeli untuk membatalkan. Jangan mentang-mentang sudah bayar, nggak bisa Pak. Sudah bayar, jadi nggak bisa lagi. Nah itu nggak bisa. Itu khiyar majelis. Bagaimana kalau online? Kalau online yang dimaksud khiyar majelis itu ketika sudah bilang sudah selesai telepon, sudah selesai chat, lama itu baru hilang khiyar majelis. Misalnya gini, kalau ketika offline, ketika keluar dari toko ya, keluar dari toko nih, sudah nggak lagi di toko, maka sudah nggak boleh lagi pembeli mengembalikan. Haknya sudah nggak ada. Kalau sudah keluar dari toko itu. Kalau online, dia nggak lagi punya hak khiyar majelis untuk membatalkan ketika dia sudah menghentikan percakapan. Sudah selesai percakapan, teleponan sudah selesai atau chat sudah selesai. Sudah salam. Nah, jadi di sini hak-hak seorang pembeli harus dipenuhi. Termasuk untuk membatalkan sekalipun itu dipenuhi. Jangan sampai kita nggak mau karena kita takut takut rugi gitu ya. Insya Allah nggak seperti itu. Keberkahan juga akan kita dapatkan. Baik, silakan. Ada yang bantu baca? Oke, toleran. Jadi toleran itu maksudnya adalah mempermudah urusan jual beli, tidak mempersulit pembeli gitu ya. Dan banyak memberikan
pemakluman gitu ya. Kalau tadi saya contohkan, ada orang sudah beli, sudah bayar, tapi masih di toko, maka pembeli punya hak untuk mengembalikan, ya kan? Namanya khiyar majelis. Masih di majelis, masih di pertemuan, masih di toko itu gitu. Tapi kalau sudah pulang, itu kan nggak punya hak lagi pembeli ini. Nah, misalnya nih, ternyata orang yang beli ini sudah pulang ke rumahnya, sudah nyampe rumahnya, sudah ketemu istrinya, sudah ketemu suaminya, ketemu anak-anaknya. Tiba-tiba ketika mereka diskusi sama keluarganya, oh iya, ada kewajiban yang harus dipenuhi, SPP anaknya nih belum dibayar misalnya. Wah iya, saya terlanjur beli barang nih, gimana? Ya udah kembalikan aja, kita nggak jadi beli, hanya dikembalikan. Nah itu secara fikih itu nggak boleh. Secara fikih ya, pembelinya itu nggak boleh mengembalikan barang itu. Tapi secara adab beda dengan fikih gitu ya. Berbicara fikih beda dengan adab. Maka seorang penjual ya, kalau misalnya memiliki adab yang baik, ya walaupun secara fikih itu sudah nggak boleh ya. Misalnya jelas, maaf Pak, saya kembalikan barangnya, saya nggak jadi beli karena ternyata anak saya masih belum bayar SPP gitu. Misalnya ya. Maka penjual yang toleran, wah nggak apa-apa Bu, silahkan dikembalikan. Nggak jadi nggak apa-apa. Nah, itu kalau misalnya mempermudah urusan. Insya Allah nanti pembeli itu akan akan senang dan beli lagi gitu. Senang dengan kita insya Allah. Ada efek positifnya lah. Jadi kita kadang-kadang memang tidak harus selalu melulu tentang fikih gitu ya. Kalau bicara fikih ya sudah nggak ada lagi halal haram, ya kan? Boleh tidak boleh, dosa dan tidak dosa. Tapi kalau bicara masalah adab lebih tinggi daripada ilmu fikih gitu ya. Bersifat toleran, mempermudah urusan, mempercepat kembali modal, insyaallah nanti. Termasuk dalam ini ya, kita juga toleran ketika masalah berhubungan dengan masalah hutang. Memang ada dua persepsi teman-teman, hutang itu ya. Ada si penghutang, ada yang menghutangi. Ini beda dalilnya ya. Bagi orang yang punya hutang, dalilnya adalah segera melunasi, ya kan? Kalau misalnya ada orang punya hutang, kok nggak melunasi, nanti ketika dia sengaja dia nggak melunasi hutangnya, sampai meninggal nggak dikembalikan hutangnya, maka nanti terancam di akhirat itu bermasalah gitu. Maksudnya ada ancamannya di akhirat. Misalnya apa ya? Arwahnya apa saya lupa. Pokoknya ada hal yang membuat orang itu kalau nggak melunasi hutang di dunia, nanti di akhirat itu akan bermasalah kehidupannya di akhirat. Makanya kenapa biasanya orang-orang kalau sudah meninggal ya, ustadz yang memimpin doa atau keluarganya biasanya menyampaikan kalau ada hubungan masalah muamalah, barangkali ada yang punya hutang mayit ini, jenazah ini, sampaikan kepada kami biar kami yang lunasi gitu kan. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya nggak dilunasi di dunia, bahaya nanti di akhirat nanti. Dan juga kenapa kok kalau dalam bank itu orang yang meninggal biasanya dianggap lunas hutangnya. Misalnya nih punya hutang ke bank ya, meninggal maka dia diputihkan. Kenapa? Karena nanti bahaya nanti dia punya hutang ketika sudah di akhirat. Makanya ada orang yang pura-pura meninggal tuh kan, biar ada itu pura-pura meninggal takut biar nggak bayar hutang. Nah, nggak boleh juga kayak gitu ya. Nah, bagi yang punya hutang wajib bagi dia untuk menyegerakan gitu, menyegerakan bayar hutang. Tapi bagi orang yang memberikan hutang, maka dia bersifat toleran. Misalnya apa bisnis juga begitu. Ada orang hutangi ininya ya, jualannya nih juga, tapi ada juga bab lainnya. Bersifat toleran, nggak masalah. Aslinya bagus gitu. Aslinya bagus. Misalnya punya hutang tapi kok nggak bayar, nggak melunasi. Maka yang baik adalah bagi yang dihutangi dia bersifat toleran gitu. Nggak apa-apa, nanti aja ketika sudah ada. Insya Allah ini nilainya teman-teman, nilainya itu sedekah, gitu ya. Kita ngasih pinjaman, ngasih hutangan ke orang lain, itu sebenarnya punya pahala mirip sama dengan sedekah teman-teman. Misalnya dimundurkan lagi, misalnya janjinya bulan November, ternyata dia nggak bisa, ya udah Desember dilapangkan kan gitu, terang. Itu sebenarnya punya pahala tersendiri, gitu ya.
Termasuk kalau penjual ada pembeli ngutang gitu ya. Walaupun dalam manajemen ini itu gak bagus ya, maksudnya kok hutang-hutang terus. Tapi sebenarnya kalau kita mau cari pahala itu bisa gak apa-apa gitu. Dikasih keringanan, kelonggaran. Nanti gak apa-apa gitu ya. Tapi kita juga perlu ini juga hati-hati juga. Kalau ada orang yang sifatnya seperti itu kadang-kadang. Kadang-kadang ada orang sifatnya begitu. Kita harus kasih pelajaran juga, maksudnya kasih peringatan dan lain sebagainya. Baik. Jadi pertama tadi amanah, jujur, amanah, toleran ya. Baik, ada yang bantu baca? Silakan yang mau pahala. Konsekuen terhadap akad dan perjanjian merupakan kunci sukses yang lain dalam hal apapun sesungguhnya. Allah memerintah kita untuk hal itu. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu. Quran surat Al-Maidah ayat 1. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Quran surah Al-Isra ayat 34. Oke, jazakallahu khairan. Konsekuen terhadap akad dan perjanjian. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Jadi ketika kita sudah berjanji, kita sudah berakad dengan orang lain dalam masalah bisnis, masalah transaksi usaha ya. Ini kita harus konsekuen. Harusnya. Tidak boleh kita ini memutuskan sebelah pihak. Tiba-tiba memutuskan tidak sebagaimana akad, tidak sebagaimana perjanjian, kontraknya seperti apa. Makanya teman-teman penting sekali ketika teman-teman misalnya ada kontrak kerjasama misalnya ya, teman-teman nih satu kelas pengen bikin bisnis bersama gitu, usaha bersama, ini harus jelas kontraknya seperti apa. Jangan sampai menyalahi akad, menyalahi kontrak gitu ya. Jangan sampai kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi perjanjian bersama, karena nanti juga akan mengakibatkan perselisihan, bahkan bisa buyar bisnis itu, bisa buyar gitu. Misalnya saya modal begini dalam masyarakat kan, maka saya bagian usaha juga, maksudnya bagian yang bekerja juga. Ada yang hanya menyetor usaha, menyetor modal, tidak menyetor tenaga, hanya sekedar nyetor uang, tidak terlibat gitu kan. Itu beda kan hasilnya misalnya. Ternyata kok dibuat sama. Nah, ini harus sesuai dengan akad dan jangan sampai kita tidak memenuhi akad, tidak memenuhi perjanjian. Seperti itu. Termasuk tadi ya yang saya singgung tadi juga, ketika ada perjanjian, ada orang beli barang, tapi kalau misalnya ini kalau misalnya ada perubahan pikiran akan dikembalikan misalnya. Itu juga sama, perjanjian juga harus dikembalikan. Kalau misalnya sudah 10 hari barulah tidak boleh dikembalikan lagi. Ini yang tadi ya, tadi ada yang lupa sampaikan. Jadi kita harus konsekuen dengan akad, dengan janji. Ini sama dengan tadi ciri-ciri ya orang yang munafik itu kan idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji dia mengingkari. Nah, seorang pebisnis muslim dia tidak boleh mengingkari akad-akad yang sudah ada, janji-janji yang sudah ada. Gitu ya. Baik. Saya kira cukup untuk sementara ini. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman?